Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firtiasari Desviani, NIM 20824001 yang akan mempresentasikan makalah dari kelompok 1. Baik, langsung saja kita lanjut. Yang pertama, hakikat moderasi beragama di dalam Al-Quran dan Hadis. Moderasi beragama adalah sikap mengambil jalan tengah dalam memahami dan menjalankan ajaran agama yang dikenal dalam Islam sebagai wasatiyah. Dalam konteks Islam, makna ini mengajarkan umat untuk tidak bersikap ekstrim, baik dalam bentuk fanatisme maupun pelonggaran ajaran secara berlebihan. Kata moderat berasal dari bahasa Inggris, berarti moderate, yaitu mengambil sikap tengah, tidak berlebih-lebihan. Dalam bahasa Arab, kata moderasi dikenal dengan kata wasat atau wasatiyah, artinya memiliki makna dengan kata tawasud atau tengah-tengah, iktidal atau adil, dan tawazun atau berimbang. Dalam Al-Quran, umat Islam dikenal sebagai umaton wasaton, artinya jalan pertengahan. Pada Quran Surat Al-Baqarah 143, seimbang dunia dan akhirat. Pada Quran Surat Al-Asr 77, keseimbangan dalam ciptaan Allah. Pada Quran Surat Al-Mulk. Moderasi beragama dalam Al-Quran telah disepakati oleh para pemuka Islam bahwa keduanya merupakan sumber dan referensi utama dalam merujuk semua masalah yang dihadapi dalam semua lini kehidupan. Hal ini dilakukan mulai semenjak generasi masa Rasulullah SAW hingga sampai kapan saja, selama umat Islam masih hidup di kolong permukaan bumi ini. Yang kedua, ada moderasi bermakna adil. Selanjutnya, moderasi dalam hadis. Dalam berbagai hadis, Rasulullah SAW melarang sikap berlebihan dalam beragama. Beliau mengajarkan bahwa amal seseorang tidak cukup tanpa rahmat Allah dan mengingatkan kita untuk tidak membebani diri sendiri secara berlebihan. Dalam konteks Islam, makna wasatiyah ini mencakup kesederhanaan dalam berpikir, beribadah, dan berinteraktur sosial yang diaktualisasikan dalam berbagai aspek kehidupan, yaitu akidah atau keyakinan yang kokoh tapi tidak ekstrim. Yang kedua, ibadah, tidak menyulitkan diri. Yang ketiga, muamalah dan ekonomi, transaksi adil. Yang keempat, politik atau musyawarah dan keadilan. Dan yang kelima, seimbang antara akal dan nafsu serta ijtihad, gabungan tradisi lama dan pembaruan. Umat Islam diajarkan untuk menyeimbangkan antara dunia dan akhirat, antara akal dan wahyu, serta antara kepentingan individu dan masyarakat. Namun, penanaman nilai moderasi ini tidak lepas dari tantangan. Beberapa kendala yang dihadapi antara lain adalah: yang pertama, kebodohan terhadap ajaran agama yang benar. Yang kedua, fanatisme dengan golongan yang menganggap kelompoknya paling benar. Dan yang ketiga, sikap berlebihan dalam menjalankan agama. Oleh karena itu, penting bagi umat Islam untuk terus memperkuat pemahaman tentang nilai-nilai moderasi agar tercipta kehidupan yang damai, toleran, dan harmonis di tengah masyarakat yang majemuk. Selanjutnya kita lanjut ke materi kedua dari kelompok makalah yang kedua. Next. Selanjutnya dari makalah kelompok 2 berjudul Moderasi Karakter Agama Islam. Moderasi dalam Islam merupakan karakter dasar yang menempatkan umat Islam sebagai umat pertengahan atau umatan wasaton, tidak ekstrim kanan maupun ke kiri. Islam hadir di tengah konflik ideologis antara spiritualisme Persia
dan materialisme Romawi dengan menawarkan jalan tengah yang adil dan seimbang. Bukan hanya pendekatan teoritis, tapi juga terbukti dalam sejarah Nabi Muhammad SAW yang menjunjung tinggi toleransi, musyawarah, dan keadilan. Moderasi ini memiliki konsep menolak upaya mengidentikan politik dengan agama secara kaku serta menekankan pentingnya membedakan antara nilai-nilai universal Islam dan budaya lokal Arab. Dalam Islam terdapat beberapa tujuan moderasi, yaitu yang pertama, menjaga keseimbangan dalam kehidupan beragama. Yang kedua, membangun masyarakat damai, adil, dan toleran. Untuk menciptakan moderasi yang terpadu dan terstruktur. Yang ketiga, moderasi beragama yang bermakna seimbang pola hidup. Yang keempat, moderasi beragama dalam bersikap. Yang kelima, moderasi beragama dalam bermoral. Yang keenam, moderasi beragama dalam berbangsa dan bernegara. Selanjutnya kita lanjut ke kelompok 3 atau makalah yang ketiga pada pertemuan ketiga. Adil dan seimbang dalam memandang, menyikapi, dan mempraktikkan semua konsep yang berpasangan seperti akal dan wahyu, antara jasmani dan rohani, antara hak dan kewajiban, dan antara kepentingan individual dan kemaslahatan, antara keharusan dan kesukarelaan, serta antara agama dan ijtihad tokoh agama, gagasan ideal dan kenyataan, serta masa lalu dan masa depan dengan karakteristik antara lain. Yang pertama, memahami realitas. Yang kedua, memahami fikih prioritas. Yang ketiga, mengedepankan prinsip kemudahan dalam beragama. Yang keempat, memahami teks keagamaan secara komprehensif. Yang kelima, keterbukaan dalam menyikapi perbedaan ajaran. Yang keenam, komitmen terhadap keadilan dan kebenaran. Yang ketujuh, toleransi dalam akhlak toleransi. Adapun Rasulullah SAW juga bersabda sebagaimana yang disebutkan dalam beberapa hadis. Salah satunya yaitu sabda berikut, khairul umuri awsatoha, artinya sebaik-baiknya perkara adalah pertengahannya. Sehingga terdapat prinsip-prinsip seperti tawasud atau tengah, tawazun atau keseimbangan, dan tasamuh atau toleransi menjadi pilar dalam membangun karakter Islam yang moderat. Selain itu, nilai-nilai seperti musyawarah, reformasi, inovasi, dan cinta tanah air juga diperkuat dalam kerangka moderasi beragama. Nilai tambahan dalam moderasi yaitu musawat atau kesetaraan dan keadilan sosial. Selanjutnya, makalah dari kelompok 4 yang berjudul Ekstremisme Beragama dan Ruang Lingkupnya. Makalah ini membahas pentingnya memahami moderasi dalam beragama di tengah meningkatnya fenomena ekstremisme. Islam sejatinya adalah agama damai, namun pemahaman yang sempit menyebabkan munculnya tindakan radikal dan kekerasan atas nama agama. Definisi ekstremisme atau gulu adalah ekstremisme, sikap berlebihan dan melampaui batas dalam memahami atau menjalankan ajaran agama. Dalam Islam disebut gulu, yaitu penyimpangan dari ajaran yang seimbang. Bentuk ekstremisme adalah dalam akidah,
menganggap tokoh tertentu sebagai Tuhan atau utusan mutlak. Dalam praktik agama, yaitu ibadah berlebihan hingga menyimpang dari sunnah. Ciri-ciri kelompok ekstremisme yaitu fanatik, mempersulit orang lain, mudah mengkafirkan, dan penuh prasangka. Selanjutnya, sebab-sebab yang berkaitan dengan aspek sosial dan problem etika dunia. Adapun faktor penyebab ekstremisme, yang pertama, faktor metodologi ilmiah yang dimaksud mencakup kebodohan dalam pengamalan ajaran Islam. Seringkali gulu muncul dari individu yang terlalu bersemangat dalam menerapkan ajaran agama. Namun, minim pengetahuan berarti pemahaman agama yang sempit dan tekstual. Yang kedua, faktor kejiwaan dan pendidikan, mencakup tabiat serta lingkungan yang keras. Kita dapat melihat hal ini dalam sikap gulu di kalangan Khawarij. Kebanyakan mereka berasal dari suku Badui Arab yang hidup dengan cara nomaden di padang pasir yang keras. Kondisi hidup yang sulit di padang pasir membentuk karakter mereka menjadi sederhana, tetapi juga keras hati, berani, dan mandiri, tidak bergantung pada orang lain. Terima kasih presentasi dari saya. Saya Firda Sari Desviani, pamit undur diri dan sampai jumpa. Bye-bye.